Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu kembali bersama Ibu Guru di sini. Nah, dalam video kali ini kita akan belajar materi baru, yaitu materi kita di tema 8 tentang daerah tempat tinggalku, subtema 1 lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 1 dan 2. Nah, yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah bahasa Indonesia tentang teks fiksi. Nah, pernahkah kalian mendengar salah satu cerita rakyat, yaitu legenda Batu Menangis ataupun Malin Kundang? Nah, ini adalah salah satu contoh dari teks fiksi. Jadi setiap daerah itu pasti punya cerita khas dari masing-masing daerahnya. Nah, lalu apa itu teks fiksi? Teks fiksi itu adalah teks yang berisi rekaan atau khayalan yang tidak berdasarkan kenyataan. Nah, cerita fiksi yang dikarang berdasarkan fakta itu diperoleh dari berbagai pengalaman, baik pengalaman pengarang sendiri maupun pengalaman orang lain. Nah, selanjutnya pengalaman tersebut diolah menjadi cerita yang menarik. Nah, contoh cerita fiksi itu ada cerpen, novel, dan juga tadi cerita rakyat. Unsur-unsur yang terdapat dalam teks fiksi yang pertama yaitu adalah tema. Tema merupakan dasar cerita atau sesuatu yang menjadi pokok terbentuknya suatu cerita. Yang kedua yaitu tokoh. Tokoh adalah pelaku cerita atau sesuatu yang mengalami peristiwa di dalam suatu cerita. Kemudian yang ketiga yaitu alur. Alur ini merupakan rangkaian peristiwa atau kejadian yang terdapat dalam suatu cerita. Yang keempat yaitu latar, merupakan keterangan yang menjelaskan keadaan dalam suatu cerita. Latar dalam cerita fiksi itu terbagi menjadi latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Nah, yang terakhir yaitu adalah amanat. Amanat ini merupakan pesan yang terkandung dalam sebuah cerita. Nah, inilah beberapa unsur-unsur yang terdapat dalam teks fiksi. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang IPA, yaitu pengaruh gaya terhadap gerak benda. Nah, silakan kamu amati gambar yang ada ini. Nah, salah satu kegiatan petani di sawah yaitu adalah membajak sawah. Nah, alat bajak sawah tersebut dapat bergerak karena diberikan oleh gaya. Seperti itu. Nah, kita akan membahas yang berikutnya itu adalah pengaruh gaya terhadap gerak benda. Gaya ini merupakan tarikan dan juga dorongan. Nah, seperti gambar ini, seorang anak mendorong meja, berarti dia sudah memberikan gaya kepada meja tersebut. Atau seorang anak menarik meja, itu berarti dia sudah memberikan gaya pada meja tersebut. Nah, pengaruh gaya terhadap gerak benda, yang pertama itu gaya dapat mempengaruhi gerak benda menjadi lebih cepat, lebih lambat, ataupun berhenti. Nah, kemudian dengan gaya juga dapat mengubah arah gerak benda. Nah, seperti contohnya ini adalah bermain sepeda. Jadi, ketika kita bermain sepeda, kita bisa mempercepat gerakan sepedanya, bisa juga memperlambat gerakan sepedanya atau bahkan berhenti. Jadi, sepeda itu kita menggunakan gaya otot, bisa mempengaruhi gerak bendanya seperti itu. Nah, silakan kamu perhatikan pada kegiatan bermain ayunan. Nah, dalam gerakan bermain ayunan, gerakan mana yang menjauhi tubuhmu dan mana yang mendekati tubuhmu ketika kamu mengayun temanmu. Nah, jadi dalam gerakan ayunan itu, ayunan tidak bergerak sebelum kita berikan gaya berupa tarikan ataupun dorongan. Seperti itu. Nah,
Ketika kita menarik ayunan, maka ayunan itu akan bergerak ke belakang. Nah, ketika dia bergerak ke belakang, maka gerakannya akan mendekati tubuh kita. Nah, ketika ayunannya didorong, nah, ayunan bergerak ke depan, maka ayunan itu akan bergerak menjauhi tubuh kita. Jadi dengan demikian, gaya dapat menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Nah, arah gerak benda itu bergantung dari gaya yang kita berikan. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan gaya gerak? Gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya dikarenakan adanya gaya. Selanjutnya, kita akan membahas pembelajaran 2, yaitu SPDP Bahasa Indonesia dan juga IPA. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada pembelajaran 2 yang pertama yaitu SPDP mengidentifikasi tempo pada lagu daerah. Yang kedua, Bahasa Indonesia menjelaskan jenis-jenis teks fiksi. Dan yang ketiga yaitu IPA menjelaskan pengaruh gaya otot terhadap gerak benda. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu SPDP mengidentifikasi tempo pada lagu daerah. Nah, kali ini kita akan membahas lagu Ampar-Ampar Pisang yang berasal dari Kalimantan Selatan. Silahkan perhatikan terlebih dahulu lagu berikut ini. Nah,
Setiap daerah di Indonesia itu memiliki lagu daerah yang menjadi ciri khasnya masing-masing. Misalnya lagu Ampar-Ampar Pisang yang sudah kalian dengarkan tadi, itu berasal dari daerah Kalimantan Selatan. Nah, lagu daerah Ampar-Ampar Pisang ini dinyanyikan dengan tempo moderato atau tempo sedang. Nah, tempo dalam musik adalah cepat atau lambatnya sebuah lagu dinyanyikan. Masih ingat kan dengan pengertiannya? Nah, tempo juga dapat diartikan sebagai banyaknya jumlah ketukan dalam 1 menit. Nah, ada lagu yang dinyanyikan dengan tempo cepat, sedang, ataupun lambat. Nah, kali ini kita akan membahas bahasa Indonesia yaitu jenis-jenis teks fiksi. Nah, teks fiksi ini terdiri atas beberapa jenis. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang jenis-jenis teks fiksi yaitu ada cerpen, novel, dan cerita rakyat. Nah, kali ini kita akan membahas jenis yang pertama yaitu adalah cerita rakyat. Cerita rakyat merupakan cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang dalam masyarakat pada masa lampau. Nah, pada umumnya cerita rakyat ini mengisahkan mengenai suatu kejadian di suatu tempat atau asal-usul suatu tempat. Kemudian tokoh-tokoh yang dimunculkan dalam cerita rakyat umumnya diwujudkan dalam bentuk binatang, manusia, dan juga dewa. Nah, berikut ini adalah beberapa jenis cerita rakyat. Yang pertama itu adalah cerita jenaka. Cerita ini adalah cerita pendek berisi kebodohan ataupun kecerdikan seseorang yang menimbulkan senyum atau tawa bagi pembaca atau pendengarnya. Contohnya itu adalah cerita Pak Pandir, Pak Belalang, ataupun Pak Lebay Malang. Kemudian yang kedua yaitu mite. Mite itu adalah cerita yang berhubungan dengan kepercayaan suatu benda, peristiwa gaib, alam gaib, atau yang dipercaya mempunyai kekuatan gaib seperti dewa, peri, dan Tuhan. Contoh cerita mite itu adalah Putri Junjung Buih dan Putri dari Bambu. Yang ketiga yaitu fabel. Nah, fabel ini adalah cerita dengan tokoh-tokoh binatang yang diceritakan hidup dan masyarakat seperti manusia. Contohnya adalah kancil dan buaya serta burung bangau. Berikutnya yaitu adalah legenda. Legenda ini adalah cerita lama yang mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat atau wilayah, kejadian alam, asal-usul suatu benda atau kejadian di suatu tempat atau daerah. Nah, contoh dari legenda ini adalah terjadinya Gunung Tangkuban Perahu dan juga Malin Kundang. Yang terakhir yaitu adalah sage. Nah, sage ini adalah cerita lama yang mengandung unsur sejarah, misalnya kepahlawanan. Contohnya adalah Calon Arang dan juga Lutung Kasarung. Nah, kemudian jenis teks fiksi selain cerita rakyat ada cerpen. Cerpen ini adalah cerita fiksi yang memaparkan kisah ataupun cerita tentang kehidupan manusia melalui tulisan pendek. Lalu yang ketiga yaitu novel. Novel adalah cerita fiksi yang panjang dan mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang sekelilingnya dengan menonjolkan watak setiap tokoh. Contohnya yaitu contoh novel itu adalah Laskar Pelangi. Nah, ini adalah jenis-jenis teks fiksi. Jadi jenis-jenis teks fiksi itu adalah 3: cerita rakyat, cerpen, dan juga novel. Yang terakhir adalah materi IPA tentang pengaruh gaya otot terhadap gerak benda. Gaya otot dapat membuat benda yang semula diam menjadi bergerak, benda bergerak menjadi diam, mengubah arah gerak benda, atau mengubah bentuk benda. Jadi gaya otot itu banyak digunakan oleh manusia untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, berikut ini adalah beberapa aktivitas pengaruh gaya otot terhadap gerak benda. Yang pertama itu adalah menendang bola.
Dengan menendang bola, jadi adanya gaya otot itu dapat membuat benda yang semula diam menjadi bergerak. Kemudian memotong kue, yaitu gaya otot yang dapat mengubah bentuk benda. Lalu mengayuh sepeda itu dapat mengubah arah gerak benda atau membuat benda bergerak lebih cepat. Lalu meraut pensil itu dapat mengubah bentuk benda. Jadi ini adalah beberapa contoh gaya otot terhadap gerak benda. Demikianlah materi hari ini. Semoga materi hari ini bermanfaat bagi anak-anak. Ibu akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.